Bendahara PBNU jadi tersangka korupsi, NKRI harga mati. Baru saja penulis mendapatkan broadcast berita soal penetapan Bendahara Umum PBNU Mardani Maming menjadi tersangka KPK. Agak kaget juga karena dampaknya jelas akan lebih dahsyat ketimbang penetapan tersangka pengurus partai politik. Kerugian keluar negeri terhadap 2 orang terkait dengan kegiatan penyidikan yang saat ini sedang KPK lakukan. Namun demikian, mengenai materi penyidikan saat ini belum bisa kami sampaikan karena tim penyidik KPK masih terus melengkapi dan mengumpulkan alat bukti. Nampaknya dia lurus, tapi sebenarnya sedang sesat. Na'udzubillah. Banyak hartanya, mewah hidupnya, tapi ternyata sedang dimainkan Allah Ta'ala dengan istidraj. Kita banyak salah sangka. Ustaz, saya dulu sebelum pengajian hidup saya enak Pak Ustaz, tapi setelah dengar pengajian Ustaz, begitu pulang helm basah, begitu pulang motor hilang, begitu pulang anak sakit. Sesungguhnya Allah sudah sayang kepada engkau, dihapusnya dosa-dosa. Amin. Yang paling mengerikan adalah sholat tak pernah, puasa tak pernah, sedekah tak pernah, tapi hidupnya lancar-lancar saja. Itu namanya istighfar. Tetangga saya Pak Ustaz tak pakai jilbab, sholat tak pernah, puasa tak pernah, hidupnya lancar, rumahnya besar, mobilnya besar, bininya besar. Itu namanya istidraj. Sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami mainkan mereka dengan istidraj. Kami mainkan mereka karena mereka mempermainkan Allah. Mereka sangka Allah lalai, mereka sangka Allah lupa. Tidak, Allah sedang memainkan engkau dengan istidraj. Jadi caranya biar sadar, introspeksi diri. Ngapa aku begini? Kalau terasa salah, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah mempertemukan kita semua di surga nanti bersama para nabi dan orang soleh. Amin. Sampai saya ke surga, saya tengok surga kosong, ambo surang saya isi. Bertanya malaikat, mana jamaah Baitur Rahmah? Mereka VVIP. Rupanya ambo kelas ekonomi. Apa ndak VVIP? Solat tarawihnya 1 juz, solat berjamaahnya ndak tinggal. Di dalam masjidnya khusyuk, saking kan khusyuknya sampai terlalu. Masjid lain orang kepanasan, dia tenang, sejuk. Khotib berapi-api, dia berair-air. Mimbarnya tinggi, Masjid Baitur Rahmah Padang, naik ke atas. Hanya saja saya sarankan kalau sholat di Masjid Baitur Rahmah, tolong tatapan matanya supaya ke tempat sujud. Jangan tengok ke atas, karena di sini kaligrafi banyak. Lancak mana kaligrafi? Khusyuk, jaga. Apa hukum seorang istri yang taat beribadah, rajin puasa, tapi bicara pada suaminya suaranya keras? Memang setelannya begitu. Memang kareh suaranya. Coba periksakan, mungkin jonya pakak. Mungkin ini orang gunung, suara keras. Beda sama orang Sunda. Kalau orang Sunda, Mas, hujan. Orang Sunda kalau ngasih tahu suaminya hujan, lah basah kain lah. Tapi sampai lain enggak, hujan. Jadi jangan serta-merta kalau kareh melawan, ternyata dia tidak peka, ternyata dia bukan orang gunung, tapi dia melawan. Maka mengatasi istri melawan ada 5 langkah. Yang pertama, fa'izun, kasih nasihat. Adinda, come here, sikos sebentar. Janganlah kareh-kareh bersuara, sakit hati denai. Sebut rendang tak punya agama, Gus Miftah langsung kena semprot. Sejak kapan Miftah ini disebut Gus? Penceramah Miftah Maulana alias Gus Miftah turut menyoroti polemik keberadaan restoran Padang Babi Ambo yang menjual rendang babi di Kelapa Gading.
Jakarta Utara. Ia pun menjadi salah satu dari sedikit pihak yang justru tak mempermasalahkan adanya makanan non-halal tersebut. Pasalnya, menurut Gus Miftah, makanan seperti rendang tidaklah memiliki agama sehingga ia pun turut memberi pembelaan terkait keberadaan warung rendang babi itu. Pernyataan Gus Miftah soal rendang tak beragama ini kemudian ditanggapi beragam oleh masyarakat. Banyak yang sepakat, tapi ada pula yang justru langsung menyentil Gus Miftah dengan memberikan komentar nyinyir. Salah satunya adalah pegiat media sosial Monica yang justru mempertanyakan gelar Gus yang kerap dipakai oleh Gus Miftah. Menurut Monica, Gus Miftah bukanlah keturunan kiai yang bisa dengan sesuka hati memakai gelar tersebut di depan nama panggilannya. Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online KBBI Daring, gelar Gus memiliki arti yang luas. Gus bisa dipakai untuk menjuluki anak laki-laki dari kalangan masyarakat Jawa, bisa juga sebagai nama panggilan untuk ulama, kiai, atau orang-orang yang dihormati. Sebagai informasi, Gus Miftah mengaku tak terlalu mempermasalahkan keberadaan restoran Babi Ambo. Penceramah yang dikenal sebagai musuhnya Ustadz Khalid Basalamah itu mengatakan bahwa umat non-muslim punya hak untuk mengolah makanan sesuai selera makan. Hal itu disampaikan Gus Miftah dalam video yang diunggah dalam akun Instagram pribadinya belum lama ini. Lebih lanjut, Gus Miftah juga mengucapkan terima kasih kepada penjual makanan yang memberikan label non-halal. Menurutnya, jika melihat penjual makanan yang menjual babi, tidak perlu emosi dan cukup tidak membelinya. Sebut rendang tak punya agama, Gus Miftah langsung kena semprot. Sejak kapan Miftah ini disebut Gus? Penceramah Miftah Maulana alias Gus Miftah turut menyoroti polemik keberadaan restoran Padang Babi Ambo yang menjual rendang babi di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Ia pun menjadi salah satu dari sedikit pihak yang justru tak mempermasalahkan adanya makanan non-halal tersebut. Pasalnya, menurut Gus Miftah, makanan seperti rendang tidaklah memiliki agama sehingga ia pun turut memberi pembelaan terkait keberadaan warung rendang babi itu. Pernyataan Gus Miftah soal rendang tak beragama ini kemudian ditanggapi beragam oleh masyarakat. Banyak yang sepakat, tapi ada pula yang justru langsung menyentil Gus Miftah dengan memberikan komentar nyinyir. Salah satunya adalah pegiat media sosial Monica yang justru mempertanyakan gelar Gus yang kerap dipakai oleh Gus Miftah. Menurut Monica, Gus Miftah bukanlah keturunan kiai yang bisa dengan sesuka hati memakai gelar tersebut di depan nama panggilannya. Jika dilihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Online KBBI Daring, gelar Gus memiliki arti yang luas. Gus bisa